Bab 204. Masalah datang satu persatu. Tidak ada pilihan bagi Klutang. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan uangnya untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, uang ini juga diberikan oleh orang lain, tidak diperoleh sendiri, jadi tidak terlalu berat untuk menggunakannya. Mendengar ini, Jasmine He menjadi tenang. Dia menghela nafas pelan, "Klu, terima kasih." Selesai berkata, dia melihat Klantang, dan memarahi, "Mulai hari ini, diam di rumah, kamu tidak bisa pergi kemanapun." Baik, baik. Klantang tidak melawan. Setelah keluarga berkumpul dan bertengkar, Klutang akhirnya memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk menyelesaikan masalah. Tok tok tok. Ada ketukan di pintu. Jasmine He berkata, "Tanner Tang, buka pintunya." Tanner Tang bangkit untuk membuka pintu. Ada dua orang berdiri di pintu, satu pria dan satu wanita, berusia sekitar 25-26 tahun. Pria itu mengenakan jas dan dasi. Sedangkan wanita itu mengenakan rok kerja. Tanner Tang memandang keduanya dan bertanya, "Ingin cari siapa?" Pria itu bertanya, "Apakah Klutang ada di sini?" "Ya, ada. Kamu siapa?" Pria itu berkata, "Halo, kami dari bank. Karena Klutang telah melibatkan sejumlah dana, kami akan datang untuk memberitahu. Silahkan masuk." Tanner Tang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi masih mengundang keduanya ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, dia berkata, "Klu, ada yang mencarimu." "Hah?" Klutang mengerutkan kening, berdiri, dan bertanya, "Siapakah kalian?" Pria itu membuka mulutnya dan berkata, "Halo, Klutang, kami adalah staf dari Bank ICBC. Ini masalahnya, beberapa waktu lalu, Tuan Su melakukan kesalahan saat transfer dan mentransfer dana sebesar 2 miliar ke akunmu." Wanita itu mengeluarkan beberapa dokumen dan berkata, "Ini adalah catatan transfer. Awalnya, uang itu ditransfer ke perusahaan oleh Tuan Su, tetapi tidak sengaja ditransfer ke rekeningmu." Pria itu berkata lagi, "Uang ini bukan milikmu. Aku mewakili Bank ICBC dan Tuan Su. Tolong kembalikan, aku datang sekarang untuk mengatakan itu. Segera bank kami akan mentransfer uang dari kartumu. Jika kamu sudah menggunakan uang itu, tolong kembalikan sesegera mungkin, jika tidak, Tuan Su akan menuntutmu." Mereka berdua berkata, dan Klutang hanya bisa tertegun. Klantang duduk di sofa, masih ada sedikit darah di wajahnya. Dia melompat dan berteriak, "Omong kosong. Tuan Su memberikan uang ini kepada kakakku. Siapa kamu? Keluar dari sini. Aku tidak akan mengembalikan uang ini 1 sen pun. Uang ini adalah uang penyelamat hidupnya. Jika harus dikembalikan, apa yang akan dia gunakan untuk membayar rentenir? Jika tidak dibayar, maka dia pasti akan mati." Pria itu berkata, "Aku hanya datang untuk memberitahu Klutang, tidak lebih." Mereka berbalik dan pergi setelah berbicara. Wanita itu mengikuti dari belakang. Di rumah, hanya ada keluarga Tang yang tersisa. Klantang menangis, "Kakak, jangan berikan, apa yang bisa kugunakan untuk membayar rentenir? Jika aku tidak membayar rentenir, aku pasti akan mati." Klutang sedang duduk di sofa. Dia berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Uang ini bukan milikku. Dia memberikan uang itu kepadaku karena dia takut pada naga hitam. Sekarang naga hitam telah mengundurkan diri dan telah jatuh, jadi wajar jika dia ingin mengambilnya kembali. Klu, jangan kembalikan." Jasmine He juga membujuk, "Jika kamu mengembalikan uang itu, bagaimana cara kita menyelamatkan klan?" Aku juga tidak tahu." Klutang juga tidak memperhatikannya. Meskipun Jerome Su mentransfer uang itu kepadanya, namun sekarang Jerome Su ingin mendapatkan uang itu kembali. Dan sekarang hanya tersisa 1,5 miliar. Jerome Su ingin dia mengembalikan 2 miliar. Masih kurang 500 juta. Jika dia gagal mengembalikannya, dia akan digugat. Tidak lama setelah staf bank pergi, Klutang menerima pesan teks dari bank.
Uang di kartunya telah diambil oleh bank. Ini pasti Jerome Su. Jerome Su adalah bos besar. Dia dapat dengan mudah hanya dengan melapor bank untuk menarik uang di kartunya. Ketika uang itu hilang, seluruh keluarga cemas. Ibu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus kulakukan? Klantang menangis dengan cemas. Jasmine He tidak punya pilihan selain cemas. Seluruh keluarga cemas. Tepat ketika dia cemas, surat pengacara keluarga Su dikirim ke keluarga Tang. Dikatakan bahwa dia secara ilegal menduduki uang orang lain dan menggelapkan 500 juta. Dia memintanya untuk mengembalikannya dalam batas waktu yang ditentukan, jika tidak, dia akan menuntut Klutang. Kemalangan tidak pernah datang sendiri, satu masalah belum terpecahkan namun masalah lain telah terjadi. Uang 800 juta masih belum terbayar, sekarang keluarga Su menggunakan koneksinya dan menarik uangnya. Keluarga Tang langsung jatuh ke dalam krisis. Keluarga berkumpul di kamar. Tetapi tidak ada yang berbicara, suasananya tampak sangat tidak normal. Ibu, cepat pikirkan cara. Minnie Wu berkata dengan cemas untuk memecah kesunyian. Jasmine He tidak bisa menahannya. Apa yang bisa dia lakukan? Kekurangan 500 juta untuk keluarga Su, dan 800 juta pada rentenir, ditambah bunga yang besar. Bahkan jika seluruh peninggalan keluarga Tang dijual, itu tidak akan cukup untuk menebus begitu banyak uang. Klu, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan klan. Jasmine He memandang Klutang. Aku. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Klutang hampir menangis ketika dia dipojokkan. Uang itu bukan miliknya, dan keluarga Su akan mengambilnya kembali. Tapi sekarang Klantang telah mencuri 500 juta dan dia tidak bisa mendapatkan 500 juta kembali. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan lebih dari 1 miliar yuan untuk membayar hutang Klantang? Kakak, bukankah kamu mengenal banyak orang kaya? Pergi dan tidurlah dengan mereka. Kamu bisa mendapatkan uang ketika kamu tidur. Plak. Klutang menamparkan Minnie Wu dengan tamparan dan mengutuk, suamimu yang membuat masalah, mengapa harus aku yang membereskan masalahnya? Mengapa bukan dirimu saja yang tidur dengan bos besar? Sebuah tamparan membuat Minnie Wu menangis. Aku juga telah memikirkannya, jika mereka menginginkanku, aku pasti akan pergi, tetapi apakah mereka akan menginginkanku? Ya, Kak, aku mohon. Klantang langsung berlutut di lantai. Kamu tidak bisa hanya melihatku dipukuli sampai mati oleh mereka. Pergi ke naga hitam, bukankah dia adalah komisaris grup jalan? Bukankah dia kaya? Pergilah ke Tuan Muda Wei, dia juga kaya. Pergi tidur dengan mereka untuk mencari uang sehingga aku tidak harus mati. Kamu, begitu. Klutang menatap mereka dengan air mata. Apa hubungan ini dengannya? Dia yang mencuri uangnya, sekarang dia masih harus membantu dan menyuruhnya tidur dengan orang kaya. Dia menutup mulutnya dan berlari keluar sambil menangis. Langit di luar tertutup awan gelap. Jer. Guntur dan kilat melintas di antara awan gelap. Tik. Tetesan hujan. Klutang di luar membiarkan hujan membasuh tubuhnya. Suasana hatinya sama dengan keadaan langit saat ini. Dia merasa hidupnya suram. Setelah 10 tahun cacat, dia menjadi bahan tertawaan di Jiangzhou dan menjadi beban bagi keluarganya. Sulit untuk memiliki kehidupan yang baik, tapi masalah kembali melanda. Dulu ada naga hitam di belakangnya, dan apapun yang dia lakukan berjalan dengan lancar. Tapi, sekarang naga hitam telah mengundurkan diri, dan naga hitam telah jatuh, ini membuat hidupnya sulit untuk bergerak maju. Mengapa? Mengapa Tuhan? Mengapa memperlakukanku seperti ini? Dia berdiri di tengah hujan lebat, menderu keras. Namun, tidak ada yang menjawabnya, tidak ada yang mempedulikannya. Hujan berhenti. Klutang sedang duduk sendirian di halte bus. Dia basah kuyup oleh hujan, baju dan kulitnya melekat erat satu sama lain, membentuk sosok yang sempurna. Apa yang harus dia lakukan? Dia terus berpikir. Sekarang dia berutang kepada keluarga Su sebesar 500 juta,
dan adiknya berutang 800 juta yang lebih dari 1 miliar setelah bunga. Total semua berjumlah lebih dari 2 miliar. Keluarga Su memiliki banyak bisnis, dia tidak berani tidak membayarnya kembali. Kak Ken juga seorang mafia, kejam, dan jika dia tidak membayar, keluarga Tang juga akan mendapat masalah besar. 2 miliar? Kemana dia harus pergi untuk mendapat 2 miliar? Bersambung.